Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pembina Remaja Masjid Al-Furqon Kuluran, Ibu Hajah Juwariyah, dan teman-teman Remaja Masjid Al-Furqon yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara belajar muhadharah bersama Remaja Masjid Al-Furqon Kuluran. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni dengan ajaran agama Islam. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian materi oleh Remaja Masjid Al-Furqon Kuluran, dilanjutkan dengan pengarahan pembina Remaja Masjid Al-Furqon Kuluran, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bacaan basmalah tadi bisa membawa lancarnya acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Liza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Yang pertama adalah penyampaian materi berbakti kepada kedua orang tua yang akan disampaikan oleh Saudari Tia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pidato yang bertema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya melanjutkan uraian ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah selama ini kalian selalu patuh terhadap perintah kedua orang tua kalian? Ya. Alhamdulillah. Kita semua sudah patuh terhadap kedua orang tua kita. Teman-temanku yang ada di rumah, janganlah kalian membantah perintah orang tua. Sesungguhnya Allah sangatlah tidak suka kepada hambanya yang membantah kedua orang tua. Pastinya teman-teman sudah tahu di mana letak orang yang durhaka. Di neraka. Masya Allah, sungguh panas api neraka. Memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betul tidak? Betul. Tidak pernah terbayangkan betapa besar jasa mereka. Ayah yang menafkahi kita, bekerja siang dan malam untuk siapa? Untuk kita semua. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita ke dunia ini, menyusui kita, merawat kita sampai sebesar ini. Allah sudah memerintahkan hal ini dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada semua umat manusia agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kedua orang tua yang lengkap. Apakah kalian pernah berpikir betapa rindunya anak-anak yatim piatu kepada orang tuanya? Masya Allah, mereka sangatlah rindu kepada kedua orang tua mereka. Ayah, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, Ayah. Selama ini Engkau telah menafkahi kami, membiayai sekolah kami hingga sekarang. Ibu, terima kasih Ibu. Ibu telah membimbing kami menjadi orang yang lebih mengerti, menjadi orang yang lebih berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Saudari Tia. Semoga bisa menyadarkan kita betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Saudari Hawa yang bertema keikhlasan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan karunia kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato singkat yang bertema keikhlasan. Kul inna sholati wa nuski wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ulul muslimin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Hadirin sekalian, tahukah kalian apa makna dari ikhlas? Ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dan tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati yang akan menghiasi perilaku seorang muslim, karena Allah dan untuknya semata. Hadirin sekalian, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Hawa. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Pembina Remaja Masjid Al-Furqon Kuluran kepada Ibu Hajah Juwariah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami sayangi, yang kami banggakan, anak-anakku semuanya, remaja Masjid Al-Furqon, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Lebih-lebih anak-anakku sekalian masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam. Semuanya sehat anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa, kalau sehat tubuh, mungkin anak-anak bisa beli jamu atau obat. Tapi yang paling terpenting apa? Sehatnya hati. Kenapa? Karena hati inilah yang paling penting. Tubuh kita mungkin sakit bisa diobati dengan obat. Kita pergi ke dokter, kita beli jamu. Tapi yang kalau sakitnya hati, ini apa? Obatnya ilmu.
Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, alhamdulillah usia kalian ini masih belia, masih anak-anak, menginjak remaja. Ini alhamdulillah masih belajar. Untuk waktu kalian kita tidak pergunakan dengan sia-sia, akan tetapi kita menuntut ilmu dengan belajar muhadharah. Dan saya acungkan jempol, anak-anak sudah berani tampil di depan teman-teman kalian. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bu Juwaria. Alhamdulillah juga saya tadi mendengarkan materi yang sudah disampaikan Ananda Tia dan Hawa, yang mungkin lupa dari semua anak-anak sekarang ini yang sudah ABG menginjak remaja ini kadang-kadang lupa. Betul apa enggak? Siapa sih saya? Loh, kadang-kadang lupa dengan dirinya sendiri. Siapa saya? Ketika kita berhasil, lupa dengan orang tua kita. Padahal apa? Kau jadi kiai itu jasa ibu, kau jadi guru itu jasa ibu, kau jadi dokter itu jasa ibu. Jadi apapun itu yang pertama kali adalah ibu kita, kemudian guru-guru kita. Anak-anakku yang kami banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian ingin hidup tentram, kalau kalian ingin hidupnya sejahtera, satu, perbaikilah dengan ibumu. Itu tadi. Karena apa? Ibu kita yang sedang susah payah, mulai dari mengandung, melahirkan, sampai merawat, bahkan kita sudah menikah pun orang tua kita masih ikut. Dan bahkan juga ketika punya cucu, ibu kita juga yang ikut merawat. Itulah anak-anakku sekalian. Sebab itu jangan lupa, perbaikilah dengan ibumu. Jangan kau sakiti hati ibumu, karena ibumu inilah ladang surgamu. Tidak akan bisa masuk surga kalau anak-anak ini semuanya berani terhadap kedua orang tua kita. Itu tadi pesan dari Ananda Tia. Kemudian Buju sedikit memberikan suatu tips atau nasihat. Ada 5 nasihat untuk anak-anakku sekalian yang muda-muda ini. Apa itu Buju? 5 nasihat yang bisa menenteramkan jiwa kita. Nah, sebelum anak-anak nanti menikah atau berumah tangga, ada 5 tips yang perlu kalian simpan di dalam hati kita. Apa itu? Yang pertama, anak-anak jangan terlalu banyak khawatir. Sing durung oleh jodoh. Nah, ini anak-anak ABG. Jangan takut. Buju nanti saya ini jodohnya siapa? Jangan takut atau jangan khawatir. Nggih. Serahkanlah. Nggih. Serahkanlah hidup dan matimu. Serahkanlah hidup dan matimu hanya untuk Allah. Serahkanlah hidup dan matimu. Serahkanlah jodohmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, saya nanti dapat jodoh gimana Buju. Jangan khawatir. Ini karena anak-anak usia seperti ini nih kadang-kadang berontak sama orang tua. Kadang-kadang ada yang ini biasanya anak-anak usia remaja, bukan remaja, anak usia 15 tahun ke atas ini kan mencari pasangan. Apa namanya? Apa namanya biasanya itu? Laki-laki dan perempuan yang biasanya lagi ngetren itu namanya apa? Cetin, iya apa? Iya cetin. Apa namanya Mbak Rizky? Jadi sebelum menikah kadang-kadang itu berpacaran
bertahun-tahun, itu pun belum tentu jadi, tidak menjamin. Ya anak-anak sekalian, jadi ini tips untuk anak-anak muda biar tidak tidak nanti salah arah. Buju mengingatkan bahwasanya kita bergaul boleh, akan tetapi anak-anak hati-hati ya. Karena pergaulan remaja-remaja ini sekarang banyak yang bebas. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus tahu tata cara ada bagaimana untuk bergaul. Yang pertama tadi apa sayang? 5 tips atau 5 nasihat agar bisa tentram jiwa kita sebagai seorang pemuda dan pemudi. Yang pertama, jangan terlalu banyak khawatir. Ya. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tentram. Yang kedua, anak-anak, apa yang kedua? Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Nah, pesannya tadi, anak-anak disuruh untuk apa? Banyak berbuat kebaikan, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini yang nomor 1. Anak ya, berbuat baik apa lagi? Berbuat kepada orang lain, sesama kita, sesama muslim. Ini berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu nasihat yang kedua ini apa? Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena dengan berbuat kebaikan untuk orang lain, sampai nanti pasti akan ngunduh akan menunai ketika di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kalau kita berbuat baik, jaminannya juga kita dapat kebaikan. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga adalah hati kita itu janganlah hati kita menjadi sempit. Tapi jadikanlah hati kita yang penuh kasih sayang. Sampean kepada orang lain, bertemu di jalan, kok ada orang yang susah, atau mungkin pergi ke pasar kemudian itu sudah tua sekali, terus sampean pakai sepeda motor, kemudian sampean melihat, diam saja atau terus atau digonceng? Digonceng. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak mempunyai sifat yang seperti itu. Mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Nasihat yang ketiga adalah sayang? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kepada manusia. Segala tindakan kita apa saja, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Mbak Hawa tadi sudah menerangkan, ketika sampean berdoa, ketika sampean sholat, apa yang sampean baca? Inna sholati sak temene sholatku, wa nusuki lan ibadaku, wa mahyaya lan uripku, wa mamati lan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya sholat krono ibuku aku wedi ibu sholatku. Itu karena manusia, krono ibu bukan karena Allah ta'ala. Sholat itu harus dalam hati, bukan karena siapa-siapa, tapi kita ini kewajiban kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, khususnya anak-anak usia seperti ini. Anak-anak remaja masjid harus semangat. Sholatnya tidak boleh ketinggalan. Harus membiasakan berjamaah di masjid. Karena apa? Karena anak-anak inilah, anak-anak remaja masjid inilah sebagai tonggak penerus bangsa, pengganti orang-orang tua kita.
Siapa lagi kalau tidak anak-anak kita semua? Ya sayang ya. Jadi anak-anak remaja Masjid Al-Furqon harus lebih semangat. Yang nomor terakhir, nomor 5 adalah biasakanlah hidup sederhana. Apa sayang? Hiduplah dengan sederhana. Jangan hidup berpoya-poya atau berlebih-lebih. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu malah tidak baik. Itulah anak-anak sekalian pesan yang buju, 5 nasihat. Mudah-mudahan anak-anak remaja Masjid Al-Furqon semakin meningkat dan lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Barang siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang adalah orang yang apa? Orang apa? Nek dino wingi luwe apik timbang saiki berarti orang yang merugi. Ya kan? Rugi. Sampeyan kepengin dadi orang merugi, kita beruntung. Beruntung tak merugi. Nah, syaratnya apa? Kalau ingin menjadi orang-orang yang beruntung harus berubah. Mulai dari sekarang harus apa nak? Harus berubah lebih baik. Kalau kemarin-kemarin biasanya berani terhadap orang tuanya, sekarang harus bisa merubah. Dengan keadaan seperti ini, anak-anak harus lebih baik dan harus lebih semangat. Pulang dari kegiatan muhadharah ini, harus anak-anak lebih berubah dan lebih baik. Dan acara ini mari kita tutup dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati yang penuh dengan hati yang ikhlas. Hati yang penuh dengan apa? Merasa cukup. Anak-anak kalau berdoa jangan minta rezeki yang banyak. Jangan minta yang muluk-muluk, tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang merasa cukup. Lek cukup itu anak-anak, hari ini cukup, besok juga cukup, besok lusa juga cukup. Itulah anak. Jadi bedanya kalau kita minta doa, minta rezeki banyak dengan hati yang cukup, itu beda. Oleh sebab itu anak-anak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan mudah-mudahan anak-anak yang belajar muhadharah pada malam hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, diberikan ilmu yang manfaat, sehingga nanti ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, sudah berumah tangga dan bisa meneruskan perjuangan, yaitu meneruskan perjuangan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat kebaikan. Sekian nak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi pengarahan yang telah diberikan oleh Ibu Juwaria. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan baik itu kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.